Dan semua itu berlangsung di episode 1. Setelah 3 tahun dari finale Game of Thrones, kita dapat prequel 172 tahun sebelum kelahiran Daenerys. Dan berbeda dengan prequel sebelah, series ini justru memiliki konsistensi kualitas yang layak dengan originalnya. Dan setelah melihat episode pertama House of the Dragon, gue udah tahu kalau ini series bakal ngebangkitin lagi nama Game of Thrones. Seperti episode pertama GOT, House of the Dragon ini tidak mensensor apapun, mulai dari gore, kematian bayi, pembunuhan, dan tentunya nude scene. Dan bukan cuma itu, tapi yang ngebuat series seperti House of the Dragon, Game of Thrones, Arcane, dan The Boys bagus adalah karena drama antar karakternya yang intens, sehingga penonton bisa berjam-jam nonton karakter berdialog selama satu episode full. Hal-hal ini yang membedakan series-series tersebut dengan series-series pada umumnya. Series ini menceritakan drama yang terjadi di keluarga Targaryen ketika Raja Targaryen sebelumnya, King Jaehaerys, melanjutkan warisannya bukan kepada anak tunggalnya, yaitu Rhaenys, melainkan ke keturunan di luar dari keturunan langsungnya, yaitu si Viserys. Dan sejak keputusan itu, bibit-bibit perang telah ditanam. Viserys bukanlah raja yang aktif dalam tindakan dan otoritasnya. Dia terlalu peduli sama keluarga dan sekitarnya dibandingin dengan niat untuk mengusir musuhnya dan orang-orang yang mau menjatuhkannya. Dan dia pun selama series ini berlangsung sadar akan hal itu. Bahkan dia suka mempertanyakan dia itu raja yang baik atau enggak sih. Ini merupakan hal yang membuat dia karakter favorit gue selama series ini berlangsung. Dia bahkan bukan orang yang berusaha mengambil tahta raja dari sepupunya, tapi dia justru diberikan. Dia selalu berusaha menjadi raja yang dianggap baik bagi rakyatnya, tapi hal itu ngebuat dia jadi nggak tegas dan nggak berani ngambil keputusan dalam berbagai hal. Dari pandangan gua, dia adalah Ned Stark dari series ini. Karakter yang paling pure niat baiknya, tapi justru malah mati dengan tragis. Dan ini terjadi di season 1, pasti di season 2 banyak orang yang bakal lumayan kangen lah sama nih karakter. Kemudian, karena Viserys selama istrinya masih hidup, gak pernah punya anak laki-laki, maka Rhaenyra, anak perempuan satu-satunya, dijadikan pewaris tahta tronnya. Jadi tentunya ini mengkhawatirkan banyak orang karena selama itu belum pernah ada pewaris tahtanya itu wanita. Kemudian, tidak lama setelah itu, Viserys juga nikah dengan teman dari anaknya, si Alicent. Nah, si Alicent ini merupakan anak dari Hand of the King, si Otto Hightower. Dan pada saat Viserys dan Alicent punya anak, ternyata Alicent ngelahirin anak laki-laki. Jadi ya, tentu dari setup tersebut, pasti kelihatan lah bibit-bibit drama yang bakal berlanjut. Semua hal ini merupakan building block yang ngebuat series ini seru buat ditonton. Selama series ini berlangsung, nggak ada karakter yang jelas-jelas selalu benar. Semua bisa dilihat dari pandangan mereka masing-masing. Ya mungkin ada karakter yang sedikit pure jahat lah, seperti si Larys. Tapi selain dari dia, hampir semua karakter punya pendiriannya masing-masing yang melakukan sesuatu berdasarkan pandangan mereka itu benar. Contohnya drama antara Rhaenyra dan Alicent. Kalau dari pandangan Rhaenyra, dia itu pengen dia dan anaknya menjadi pewaris sesuai kata bapaknya sendiri. Tapi dia itu bohong kepada Alicent dan semua orang kalau dia itu nggak selingkuh dengan suaminya. Padahal, ya kelihatan lah. Sedangkan kalau dari perspektif Alicent, dia sadar kalau anak Rhaenyra adalah bukan ahli waris yang sah. Ditambah dengan Viserys pada detik terakhir dia hidup, karena suka salah ngomong malah nyebut si Aegon adalah orang yang layak jadi ahli warisnya. Dan ditambah lagi, si Otto pengen keturunannya yang jadi ahli waris tron. Maka itu, semua kondisi tersebut ngebikin Alicent menjadi orang yang kepengen anaknya dijadiin raja. Hal ini yang bikin susah nyebut siapapun itu salah atau benar antara Alicent dan Rhaenyra. Karena semuanya itu cuma perspektif. Series ini juga nge-hire orang-orang yang cocok pada role-nya masing-masing. Karena setiap karakter, walaupun beda-beda aktor atau actress, nunjukin kalau mereka itu actingnya udah pas.
Dan bukan hanya karakter-karakter yang gue sebut yang bagus. Masih banyak karakter yang mungkin gak bisa gue jelasin semua di video ini. Tapi karakter kayak Damon yang selalu seru dan berlapis-lapis karakternya. Kemudian ada Sir Kristen, Laenor, Rhaenys, Corlys, dan bahkan semua karakter anak-anaknya juga semuanya berbeda. Mereka semua seru buat ditonton. Aemon menjadi salah satu karakter favorit gue setelah menonton perubahan dia dari anak yang sering dibully sama kakak dan keponakannya sendiri menjadi basically Daemon. Bahkan nama mereka adalah palindrom satu sama lain. Satu scene dari episode favorit gue di series ini yaitu episode Lord of the Tides atau episode 8 nunjukin seberapa intens drama antar keluarga Alicent dan Rhaenyra. And Joffrey. Each of them handsome, wise. Strong. Aemond. Come. Let us drain our cups to these 3 strong boys. I dare you to say that again. Why? It was only a compliment. Do you not think yourself strong? Padahal scene itu terjadi beberapa detik setelah Viserys seneng kalau si Alicent dan Rhaenyra sempat damai sebentar. Dia sempat senyum. Dan kita udah ngeliat lah kelanjutannya gimana. Selama series ini berlangsung, tidak banyak action ataupun selalu ada dragon di setiap episode. Ya memang lebih banyak special effects dibandingin Game of Thrones, tapi kalau orang mikir fantasy, pasti kebanyakan mikir ya special effects sama CGI-nya bakal banyak banget. Tapi series ini sebenarnya nggak terlalu butuh budget atau special effect yang terlalu banyak supaya penonton mau terus lanjut nonton. Karena yang bikin nih series bagus itu overall quality-nya, dari segi plotnya, karakternya, backstabbing-nya, action-nya, acting-nya, dan bahkan dramanya. Semua episode series ini juga konsisten seru buat ditonton, gak ada satupun episode yang bosenin atau jelek. Mungkin episode 4 aja yang rada pelan, selain itu semuanya mantap. Satu-satunya hal negatif yang bisa gue beri buat series ini, dan gue juga setuju dari baca-baca review orang, adalah mungkin time jumpnya yang lumayan banyak, jadi kadang susah buat di follow, dan karena time jumpnya yang banyak sehingga aktor-aktornya pun perlu berubah beberapa kali. Dan itu hal minor yang memang ngebikin flow-nya kadang kurang enak. Tapi itu hal yang sebenarnya gak terlalu ngaruh pada penilaian gue buat series ini karena drama dan karakternya udah ngangkat. Dan itulah kenapa ini series layak dinilai. Wow. Kalau ada orang yang belum pernah nonton GOT atau House of the Dragon, highly recommended buat ditonton semua. Bahkan season 8-nya yang kebanyakan orang gak suka. Tapi menurut gue sendiri, semua season Game of Thrones A++. Ini bahkan bukan kompetisi lagi, menurut gua, this is the best show of the year. Ya, lebih bagus daripada The Boys season 3, lebih daripada Stranger Things season 4, dan yang pasti lebih bagus daripada Rings of Power.